Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan beberapa langit dan bumi itu dan juga pada silih pergantian malam dan siang, sungguh ada padanya tanda-tanda, ayat-ayat bagi kebesaran, kemuliaan, kesempurnaan Allah buat ulul albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Faqina 'adzaban nar. Ulul albab adalah orang-orang yang mereka sentiasa tadakkur akan Allah Subhanahu wa taala, merasai, meyakini dan merasai akan kebesaran Allah, kesempurnaan Allah, keagungan Allah. Di dalam hatinya sama ada mereka dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dalam semua keadaan. Dan mereka sentiasa terus-menerus berfikir, mencari tahu, mencari hakikat sesuatu, makna di sebalik yang nampak di dalam penciptaan beberapa langit dan bumi. Sehingga setelah mereka menemukan sesuatu yang mereka cari di sebalik penciptaan langit dan bumi, buat apa Allah cipta semua ini? Adakah Allah saja suka-suka menciptakan segala-galanya? Atau ada tujuan, matlamat, hikmah? Ulul albab selepas mengkaji dengan bersungguh-sungguh, akhirnya mereka menemukan akan tujuan, hikmah, kenapa Allah cipta semua ini, sehingga mereka mengatakan
Rabbana ma khalaqta hadza batila. Selepas hatinya dipenuhi dengan rasa kagum, kebesaran Allah sudah memenuhi hatinya, keluar ucapan suci dari mulutnya. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau cipta semua ini sia-sia. Orang-orang ini sebelum mengkaji ciptaan Allah, mereka sering berfikir, sering berprasangka bahwa ada daripada ciptaan Allah yang banyak ini, atau mungkin sebagian besar, tidak ada hikmahnya. Mungkin pernah terlintas dalam fikirannya, kenapa Allah cipta ini? Kenapa Allah tak cipta itu? Mungkin pernah dalam lintasan hatinya, kenapa sesuatu yang sepatutnya ada tapi Allah tak ciptakan? Kenapa sesuatu yang sepatutnya tidak ada, malah Allah ciptakan? Pikiran hatinya dipenuhi dengan prasangka buruk terhadap Allah. Selepas ia berfikir lama, merenung lama, mengkaji lama tentang Allah, subhanallah, akhirnya mereka menemukan tidak ada ciptaan Allah yang besar maupun yang kecil. Bahkan ciptaan yang selama ini mereka yakini keburukan, melainkan semuanya ada hikmah, ada tujuan pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka mengucapkan, tidak ada yang sia-sia ya Allah rupa-rupanya. Selama ini hamba-Mu telah berprasangka buruk. Maka dia pun berkata, Subhana, Maha suci Engkau ya Allah. Kenapa mengatakan Maha suci? Ya Allah, Maha suci Engkau daripada apa yang hamba-Mu selama ini fikirkan tentang-Mu. Hamba-Mu sering kali mencela ciptaan-Mu kerana menurut fikiran hamba-Mu yang belum tahu, tak sepatutnya Engkau buat begitu. Tanpa hamba-Mu sedari, hamba-Mu sering menyalahkan Engkau. Hanya karena hamba-Mu belum memahami kebijaksanaan-Mu. Selama ini hamba-Mu sering berfikir Engkau tidak berlaku zalim. Hanya karena hamba-Mu belum dapat mengetahui keadilan-Mu. Sekarang hamba-Mu tahu dan merasakan keadilan-Mu. Kesilapan hamba-Mu selama ini terhadap-Mu ya Allah, Engkau maha suci daripada andaian-andaian fikiran-fikiran buruk daripada hamba-Mu ini terhadap-Mu. Maha suci Engkau ya Allah, maha suci Engkau. Dia tiba-tiba merasa berdosa besar karena selama ini sering menyalahkan Allah terhadap apa yang Allah ciptakan hanya kerana belum tahu akan kebaikan di sebalik ciptaan. Berpunca daripada kemalasan mereka tafakkur. Setelah menginsafi dan menyadari akan kedosa yang besar, mereka pun merayu pada Allah. Fakina adzabannar. Fakina adzabannar. Ya Allah, lindungi kami daripada azab neraka ya Allah. Hamba-Mu mengaku bersalah. Hamba-Mu mengaku berdosa. Ampunilah dosa hamba-Mu. Jika Engkau tidak ampunkan ya Allah,
hambamu akan menjadi penghuni neraka. Lindungi hambamu daripada neraka. Ya mas sekalian, insya-Allah pagi hari ini kita akan pelajari. Kita sambung pelajaran kita berkaitan dengan tafakur ulul albab. Saya coba menyimpulkan berkesimpulan penting sebelum kita mempelajari ayat pertama. Mungkin ada yang bertanya, selama ini rupanya kita belum masuk pada pembacaan ayat pertama. Ya, memang sengaja saya sampaikan mukadimah yang panjang lebar ini karena memang tidak mudah untuk menjelaskan. Bagi saya khasnya, saya merasa memang tidak mudah untuk menjelaskan apa dimaksudkan tafakur ulul albab yang dalam istilah yang saya tahu selama ini daripada dulu, yakni sebagai tafkirun mithali. Kalau dalam bahasa saya, berpikir paripurna. Gabungan antara tafakur dan tadakkur. Yakni, bila tafakur dan tadakkur ini sudah menyatu dalam diri seseorang, itulah ulul albab. Jadi, orang yang berpikir ulul albab, orang yang dapat menggabungkan antara aktiviti tafakur, aktiviti nikmat otak, dan juga mengaktifkan ta'akul, fungsi, dan peranan hati. Erat sekali hubungan antara aktiviti otak, tafakur, dengan fungsi hati. Jamaah sekalian, tafakkur dan tadakkur min manazilis sairin ilallahi azza wa jalla. Berpikir, tafakkur dan tadakkur yang merupakan ciri khas ulul albab adalah min manazilis sairin ilallahi azza wa jalla. Salah satu dari manzil, salah satu daripada stesen yang mesti tidak boleh tidak dilalui oleh seseorang dalam perjalanannya menuju Allah. Ibarat kita nak pergi satu destinasi dan kita mesti melalui pelbagai banyak stesen A, B, C, D untuk akhirnya sampai pada destinasi. Demikian jugalah ibaratnya orang yang berjalan menuju Allah, sair atau salikin. Satu di antaranya yakni ia mesti pernah berada dalam manazil tafakur wadah. Sebab itulah at-tadakkur manzilatun azimah. Tafakkur yang menghasilkan tadakkur itu manzilatun azimah. Makom, kedudukan yang sangat agung dalam agama. Mungkin jamaah telah sering mendengar salah satu daripada templakan Allah terhadap ahli neraka, ketika ahli neraka merengek-rengek, merayu-rayu agar Allah kembalikan mereka ke dunia, atau paling tidak agar Allah Subhanahu wa taala matikan saja sehingga tak perlu merasakan azab. Atau mereka merayu-rayu kalau tak boleh ke dunia pun, tak mati pun,
minta keringanan azab. Ketika ahlu neraka merayu-rayu, apa jawaban Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Itu ada dalam surah Fatir itu ya. Dalam surah Fatir ayat 37. Tengok jawaban Allah. Awalam nu'ammirkum. Kenapalah kamu sekarang baru nak ingin balik ke dunia lagi? Tak cukupkah dahulu? Bukankah kami telah beri kamu umur yang cukup? Awalam nu'ammirkum. Kami, kata Allah, dahulu telah beri kamu peluang masa yang mencukupi. Umurlah maksudnya. Cukup. Aku bagi kamu 80 tahun, aku bagi kamu 70 tahun, aku bagi kamu. Dengan umur yang aku berikan pada kamu dahulu, aku ni maha tahu, kata Allah. Cukup. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Tengok, di situ gunakan kalimat tadzakkur. Yang dengan umur sebanyak itu, bagi orang yang ingin tadzakkur, cukup memadai. Apalagi telah datang pada kamu nadhir, peringatan. Artinya apa? Tadzakkur adalah salah satu manzil yang sangat-sangat agung. Sehingga satu di antara perkara yang mesti dilakukan oleh seseorang semasa ia masih hidup, diberi peluang tadzakkur. Orang yang tidak tadzakkur sepanjang hayatnya, inilah Allah kata, kenapa dahulu kamu tidak melakukan aktiviti tadzakkur? Sedangkan aku dah bagi kamu umur yang panjang. Lalu siapa orang yang boleh tadzakkur? Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Banyak kali Allah sebut itu. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada sesiapa yang boleh tadzakkur kecuali ulul albab. Jamaah sekalian, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama yang punya nama besar pada zamannya dan juga hari ini, terlepas daripada kekurangannya, karena bukan nabi, pasti tidak maksum lah. Orang yang cukup hebat dalam menjelaskan pelbagai cabang ilmu, sauna ilmu yang berkaitan dengan keimanan, keislaman, syariat, ataupun ihsan. Kata beliau, at-tafakkuru babu wa madkhalut tadzakkur. Berfikir itu adalah ibaratnya pintu. Bab. Madkhal, tempat masuk. Jalan untuk masuk. Masuk ke mana? Tadzakkur. Berfikir itu adalah pintu. Laluan masuk ke dalam tadzakkur. Jika tadzakkur ini adalah ciri khas ulul albab, sedang tadzakkur tidak mungkin diperolehi tanpa fikir, maka berfikir dan tadzakkur ini dua perkara yang sangat besar. At-tadzakkur yata'allaqu billah. Tadzakkur itu kaitannya dengan Allah, seperti yadhkurunallaha adalah. Wa tafakkur fayakunu fid dalaili 'azamatihi. Sementara berfikir itu kaitannya dengan ciptaannya. Karena di sana Allah tunjukkan keagungannya, kesempurnaannya, dan sebagainya. Karena apa? La yumkinu li ahadin
ayatafakkaru fi dzatillah azza wa jalla. Karena tidak mungkin seseorang memikirkan zat Allah, mengetahui akan hakikat Allah. Tapi Allah mesti kita kenal. Allah suruh kita mengenalinya. Allah suruh kita mengakui keagungannya, merasai kebesarannya. Sedangkan hakikat Allah kita tidak mungkin mengetahuinya. Lalu bagaimana cara Allah mengajar kita, menyuruh kita untuk mengenali dan merasai keagungannya? Allah kata, gunakan pikiran kamu. Berfikirlah tentang ciptaanku. Bila kamu nanti memikirkan segala ciptaanku, kamu akan nampak kebesaranku. Kamu akan paham kesempurnaanku. Kamu akan mengerti kebijaksanaanku. Kamu akan dapat semua ini. Maka bila kamu sudah mendapatkan, menemukan apa yang kamu cari dengan berfikir, diharapkan ia akan membuka pintu tadzakur sehingga kebesaran Allah yang kamu telah fahami, kesempurnaan Allah yang kamu telah temukan melalui aktiviti tafakur akan dapat kamu rasakan dalam hati kamu. Bukan sekadar mengakui, memahami kebesaran Allah, tapi merasakannya dalam hati. Untuk mengetahui kebesaran Allah itu melalui cara tafakur. Kebesaran Allah yang sudah dapat dirasakan dalam hati, memenuhi jiwanya, itu namanya tadzakur. Sehingga Imam Al-Harawi berkata begini, ya mas sekalian, at-tadzakur itu fauqat tafakur. Tadzakur itu lebih tinggi daripada tafakur. Kan tafakur tadi awal, bak kata Ibnu Qayyim, tafakur itu pintu, jalan masuk ke dalam tadzakur. Jadi kena tafakur dahulu, baru tadzakur. Sehingga Imam Harawi pun kata, tadzakur itu atas, lebih di atas tafakur. Kenapa? Li'anat tafakur tolab, karena tafakur itu mencari. Kita mencari, cari sesuatu. Ingatkan dahulu kita pelajari definisi tafakur, mencari makna di sebalik sesuatu yang nampak. Mencari makna di sebalik sesuatu yang nampak. Kalau kita buka mata, lalu kita melihat itu pokok, ya itu belum berfikir. Itu belum berfikir ya mas sekalian. Oh itu pokok, oh itu pokok kelapa, oh itu pokok belimbing, oh itu mangga, oh itu belum pikir. Berfikir itu mencari yang di sebaliknya. Kenapa ya? Tanah sama, air sama, baja sama, matahari sama, yang menanam sama. Kenapa yang itu tumbuh pokok kelapa, yang sebelahnya pokok rambutan, semuanya gimana boleh berbeza-beza? Nah ini sudah mulai berfikir. Mulai berfikir. Setelah dia petik pula buahnya, Masya Allah, kenapa ya? Jambu ini manis, mangga ini manis, betek ini manis, pisang ini manis. Tapi kenapa rasanya manisnya boleh berbeza-beza? Wah, itu sudah mulai mendalam lagi. Akhirnya dia, pasti ini ada yang mengaturnya, menghendakinya. Bila lebih tekun lagi, dia akan kata, Subhanak, Subhanak. Luar biasa. Kekuasaan Allah sudah dapat ditemukan. Difahami maksud saya. Keadilan Allah, punya Allah sudah dimengerti. Sebelumnya kalau baru lihat saja tak nampak. Sebab itu tafakur itu aktiviti tolab, kata Imam Harawi. Mencari. Sementara tadzakur itu wujud. Ada dalam hati, bukan cari. Dia ada dalam hati.
Rasa kagum dalam hati itu sesuatu yang sudah wujud. Tapi untuk mengetahui kebesaran Allah, itu kena cari. Sebab itu antara tafakur, tadakur tak boleh. Dan itulah ulul albab. Yang tadi saya katakan mengfungsikan kedua-duanya. Tafakur dan tadakurnya. Kekuatan fikiran yang Allah anugerahkan dan juga potensi hati. Potensi hati. Subhanallah. Kalau dalam ayat yang lain nanti kita boleh lihat dalam surah Fatir umpamanya, ayat yang ke-27, 28 jelas sekali. Mula-mula Allah suruh fikir manusia, fikir gunung, fikir laut, fikir angin, fikir binatang, fikir hujan. Itu tafakur. Selepas mengetahui kesempurnaan Allah, kebenaran Allah dalam apa yang dia fikirkan, lalu hatinya timbul rasa khosyah. Nah. Kefahamannya terhadap kekuasaan Allah tadi, lalu menggetarkan jiwa, timbul khosyah, takut. Jadi khosyah yang berdasarkan ilmu. Itulah ulul albab. Takut Allah, yakin Allah Maha Agung berdasarkan ilmu. Itu luar biasa itu. Itu luar biasa. Yakni gabungan antara dua ini. Itu ciri ulul albab. Itu berfikir paripurna. Itu tafkirun mithali. Yang tidak ada tolak bandingannya dalam agama. Title tertinggi yang Allah berikan kepada hambanya yang bernama manusia. Apa dia? Ulul albab. Ulul albab. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, tidak sedikit faedah tafakur terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak. Berpandukan firman Allah, manfaat tafakur, perintah Allah ini tidak sedikit. Sangat-sangat banyak. Saya hanya ingin menyampaikan satu saja, saya ringkaskan. At-tafakkuru fi khalqillahi. Berfikir tentang ciptaan Allah, manfaat terbesarnya ialah kita mengenal, kita mengetahui, kita memahami, seterusnya kita meyakini, dan akhirnya kita dapat merasai apa dia? Satu, kamalul qudratillah, kesempurnaan kuasa Allah. Dan yang keduanya, kamalu ni'matihi, kesempurnaan nikmatnya. Saya ringkaskan dua itu, saya sebenarnya panjang, tapi saya coba ringkaskan. Saya ulangi. Berfikir tentang ciptaan Allah, kita mencari, kan? Berfikir ya ini tolap itu mencari. Karena seakan-akan Allah beritahu kita, aku ni maha kuasa wahai hambaku, dan kalau kamu nak tahu betapa besar kuasaku, coba perhatikan ciptaanku. Begitulah. Wahai hambaku, aku ni maha bijaksana, hakim. Kalau kamu ingin mengerti, mengetahui, menemukan kebijaksanaanku, coba lihat ciptaanku, pikirkan. Aku ni maha adil. Kalau kamu nak tahu keadilan aku, memahami keadaan aku, pikirkan ciptaanku. Itu banyak kali. Karena dalam ciptaan Allah itu Allah menunjukkan pelbagai sifat kesempurnaan. Sebab itu kalau orang memikirkan ciptaan Allah, pasti pertama dia nanti akan dapat mengetahui,
meyakini, seterusnya dapat merasakan akan kesempurnaan kudratnya. Bukan hanya meyakini bahwa Allah itu Maha berkuasa, tapi merasakan dalam hati. Bukan hanya yakin Allah itu Maha pengasih, Maha penyayang, tapi merasakan yang dia sedang dikasih oleh Allah. Bukan hanya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha adil, tapi ia dapat merasakan dalam hidupnya benar-benar Allah berlaku adil pada diri ini. Hatta ketika permohonannya tidak dikabulkan oleh Allah pun, dia tidak merasa dianiaya olehnya. Itu satu. Bukankah orang ini orang yang hebat? Tak hebat macam mana? Dia dapat merasakan, bukan hanya meyakini, ya. Bukan hanya memahami. Sebab kalau hanya memahami, itu hasil tafakurnya. Dan sudah lama faham. Meyakini, itu sudah lama, sudah diberitahu. Pertanyaan, cukupkah dalam hidup sebagai orang Muslim hanya meyakini bahwa Allah itu Maha Adil? Setakat yang saya tahu, ya mas sekalian, seorang mukmin, seorang Muslim belum cukup, belum sempurna keimanan dan keislamannya jika mereka sekedar yakin Allah Maha Adil. Kenapa? Kesempurnaan keislaman dan keimanan seseorang Muslim dan mukmin baru ada jika dia bukan sekadar yakin Allah Maha Adil, tapi dia merasakan keadilan Allah dalam hidupnya. Seorang Muslim, mukmin, belum sempurna iman dan Islamnya jika ia hanya yakin bahwa Allah Maha mendengar, bahwa Allah Maha melihat. Belum cukup. Macam mana tidak? Bukankah kita sudah yakin Allah Maha melihat? Iya. Bukankah meyakini Allah Maha melihat, mendengar itu wajib? Betul. Tapi jika kita hanya yakin bahwa Allah itu Maha mendengar sahaja, kita tidak merasakan. Kita tidak merasa yang kita ini sentiasa didengar oleh Allah, sentiasa merasa dilihat oleh Allah. Kita belum sempurna jadi orang mukmin. Contoh yang mudah, coba kita tanya orang Muslim lah. Misalnya orang Muslim lah kita tanya. Hai kawan, awak seorang Muslim? Ya, saya Muslim. Dah baca syahadah? Sudah. Quran? Oh, dah khatam. Salat? Sudah. Kamu yakin nama-nama Allah? Oh, yakin. Berapa semuanya? Yang Allah beritahukan 99 lah. Al-Asmaul Husna. Sudah belajar? Sudah. Kamu tahu apa makna Allah itu Maha melihat, basir? Oh, saya tahu. Basir itu malah melihat. Mana Allah melihat segala sesuatu. Dalilnya pun, ya, dalil banyak. Layak fa'alai syai'un. Tak ada sikit pun sesuatu yang tersembunyi daripada Allah. Allah ni tak terlepas pandang terhadap segalanya. Apa diketahui? Oh, mantap kan keyakinannya? Mantap. Mantap. Keyakinan orang ini bahwa Allah basir, mantap sungguh. Dalilnya keluar. Lalu ditanya, kalau kamu dah yakin bahwa Allah Maha melihat, kenapa hari itu kamu ngambil hak orang? Kenapa kamu hari itu khianat? Kamu diberi amanat, kenapa khianat? Kenapa kamu hari itu terima rasuah? Apa jawabannya? Yalah, kemudian memang kami perlu. Coba kalau kita renungkan secara mendalam. Adakah orang mukmin yang rasuah? Adakah orang mukmin yang menipu itu tidak yakin bahwa Allah Maha melihat?
Yakin. Kan tadi saya katakan dia sudah khatam Quran, sudah belajar Asmaul Husna, tahu dalil basir. Tapi kenapa dia masih rasuah? Ketika ia yakin bahwa Allah Maha melihat, tapi dia tidak merasa dilihat, akhirnya tengok. Keyakinannya bahwa kepada Allah, bahwa Allah Maha melihat, belum mampu menghalangnya daripada melakukan maksiat. Pasal apa? Yang menghalang orang itu daripada melakukan maksiat bukan semata-mata keyakinannya bahwa Allah Maha melihat, tapi merasa dilihat. Anda yakin dalam ini bangunan ini ada CCTV? Saya yakin. Saya yakin bangunan macam ini mesti banyaklah CCTV. Banyak. Ini bermakna semua apa yang kita lakukan di kedai ini direkam. Ya pasti. Pasti diketahui oleh. Dia yakin ada CCTV. Dan CCTV akan memperhatikan pergerakan kita. Tapi kena tak merasa direkam, tak merasa dilihat, ya mencuri jugalah. Mencuri juga. Masya Allah. Nah, merasakan bahwa Allah dia bahasanya dilihat, merasakan bahwa dia sentiasa didengar oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, diperlakukan adil oleh Allah, disayang oleh Allah, itu kerja hati, itu tadzakur. Tapi bagaimana mungkin kita dapat merasakan keadilan Allah kalau kita tidak paham keadilan Allah? Memahami keadilan Allah itu hasil tafakkur. Merasakan keadilan Allah itu tadzakur. Paham ya? Jadi tafakur itu mencari dahulu. Dengan begitu orang akan dapat mengetahui betapa besarnya kuasa Allah. Allahu Akbar. Rupanya Allah ni Maha besar. Dan faham akan kebesaran Allah, kesempurnaannya. Bukan sekadar memahami kesempurnaan kuasa Allah, merasakan. Itu sebabnya ketika Jibril jumpa Nabi, hadis Jibril itulah yang kita semua dah faham. Pertanyaan ketiga yang Jibril katakan berkaitan dengan agama kita kan mal ihsan. Itu karena kemuncaknya. Dan Nabi menjawab dengan jawapan yang Allahu Akbar. Jami'un mani. Unsur agama yang sangat penting namanya ihsan. Nabi menjelaskannya dengan bahasa yang singkat padat. Ihsan itu ialah anta budallah ka'annaka tarah wa lam takun tarah fa innahu yara. Engkau menyembah Allah, engkau hidup di dunia ini, berdiri kamu, duduk kamu, kamu buat yang disuruh tinggal itu, seakan-akan kau melihat Allah. Seakan-akan. Tapi kan tidak semua orang mencapai makom setinggi itu. Jika kamu belum sampai makom seperti itu, makom musyahadah, fa ilam takun tarah, bila kamu belum sampai makom macam itu, fa innahu yaraka. Yakinlah, tanamkan keyakinan dalam diri kamu bahwa kamu sentiasa dilihat olehnya, bahwa dia sentiasa memperhatikan kamu, mengawasi kamu, berlaku. Namanya muraqabah. Tengok jawapan Nabi itu sangat dalam. Dan itulah maksud gabungan tafakur tadzakur itu. Sebab kalaulah hasil penemuan yang itu bukan aktiviti tafakur, mengetahui keajaiban alam, mengakui kesempurnaannya, keindahannya, kecanggihannya. Yalah kalau lembu tu besar lah masalah, matanya nampak, otaknya kita nampak. Ada otak, ada ni, ada mata, ada lidah, ada saraf. Tapi coba kalau ke nyamuk umpamanya, yang sekecil itu, atau mungkin ada yang lebih kecil daripada nyamuk. Mana ya makhluk sekecil itu tapi hidup? Mulutnya sebesar apa ya? Allahu Akbar. Kalau mulutnya tu tak boleh bayangkan berapa besarnya, tekak dia selebar apa ya? Perutnya semana?
Otaknya sebesar apa saiznya? Dalam jaringan sarafnya. Allahu Akbar. Bila kagum dengan ciptaan. Tapi jika dia tidak menggetarkan hatinya, ya, mana orang dia hanya hebat tafakurnya, tadakur tidak ada, tidak layak panggil ulul albab. Bahkan lebih teruk seperti yang selalu saya katakan, kagum akan ciptaan tapi tidak kenal penciptanya. Itu wa'iyadzubillah, ta'udzubillah. Mengakui keajaiban segala yang maujud, makhluk maksudnya, tetapi tidak mengenali siapa kholiknya. Itu wa'iyadzubillah. Mengakui. Jadi kesan daripada tafakur, mengetahui, memahami, meyakini, seterusnya merasai akan kesempurnaan kuasa Allah. Mengetahui, memahami, meyakini dan merasai akan kesempurnaan keadilan Allah. Memahami, mengetahui dan meyakini serta merasakan akan kebesaran Allah. Bila ini saja didapat jemaah sekalian, seseorang akan menjadi hamba yang paling patuh, paling khusyuk, paling tunduk. Ibarat tak berani mengangkat muka. Betapa tidak merasa dirinya sangat kecil di hadapan Dia yang Maha Besar. Karena kebesaran Allah bukan setakat ia yakini, tapi kebesaran Allah ini sudah dirasakan dalam hatinya. Melihat benda, nampak kebesaran Allah, paham? Kebesaran tadi telah memenuhi hatinya. Kibria Allah sudah memenuhi jiwanya, sehingga keluar ucapan suci mungkin tanpa disedari, Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kan Allah. Jadi Allahu Akbar yang terkeluar dari mulutnya bukan ucapan kosong. Ini selalu saya ulang-ulang. Allahu Akbar yang keluar dari mulut bukan ucapan kosong. Ia adalah ekspresi kekaguman hatinya terhadap kebesaran Allah yang telah memenuhinya. Sehingga rasa kebesaran Allah yang ada dalam hatinya ini, bila dikeluarkanlah, diucapkanlah, bunyi dia, Allahu Akbar. Itu yang disebutkan oleh ulama-ulama salaf, lidah itu mutarjim. Al-lisanu mutarjimul qalbi. Lidah itu penterjemah apa yang ada dalam hati. Lidah itu hanya duta, penyambung ucapan. Bukan hati menterjemahkan apa yang dalam lidah. Kita baca Allahu Akbar, mungkin hati baru mengikutinya, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bukan. Ulul albab bukan begitu. Ulul albab yakni hati sudah Allahu Akbar, tapi tak terucaplah. Bila diucapkan bunyi dia Allahu Akbar. Macam orang yang sakit hati, yang susah menderita, ya mas sekalian. Hati yang susah menderita, dizaliminya, tak tertanggunglah penderitaan hidup. Kan biasanya tak mampu nak menceritakan betapa beratnya penderitaan hidup. Hatinya dipenuhi dengan penderitaan. Kalau diungkapkan, tak tahulah, mungkin berjela-jela karena sangat panjangnya. Tidak ada bahasa yang mampu mengungkapkan kesedihan hatinya. Karena tidak ada bahasa yang boleh mengungkapkan rasa sedih yang sangat berat ini. Bila keluar, ia hanya menangis saja. Nangis pun akhirnya tidak bersuara. Jadi tangisan mata, bergetarnya bibir yang tak mengeluarkan kata, itu menterjemah suasana hati. Kalaulah begitulah zikir kita. Itulah orang yang paling khusyuk. Sebab itu Quran kata, orang yang tahu itu yang mengetahui merasa kebesaran Allah karena tafakurnya, menangis, sujud menangis. Baca Al-Quran menangis.
Masa berdoa menangis. Lepas sholat menangis. Ya karena hatinya sudah dipenuhi rasa kagum tadi. Bahkan saya kata baca Al-Quran, kan Quran itu istilahnya, ya kalau dalam bahasa anak muda, bahasa ini mungkin, Quran itu yakni surat cinta daripada kekasih. Kan Allah itu kekasih kita. Antar surat untuk kita baca, untuk kita pahami, isi surat itu macam-macam permintaan daripada dia. Macam-macam lah. Untuk ini, buat itu, kata ini. Lalu kita baca. Tak tergetar ke hati. Bukan hanya yakin Quran itu firman Allah, tapi dapat dirasakan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, hasil faedah tafakur fi khalqillah ini dapat memahami, dapat meyakini, sekaligus merasakan. Merasakan apa? Kamalu nikmatillah. Kesempurnaan nikmat Allah. Dua saja. Tadi merasakan, mengetahui, mengimani dan merasakan kesempurnaan kuasanya, sifat kesempurnaannya. Yang kedua, mengetahui, meyakini dan merasai kesempurnaan nikmatnya. Orang yang telah dapat merasakan kesempurnaan nikmat Allah pada dirinya, pasti akan menjadi hamba yang paling bersyukur. Yang paling bersyukur. Karena kemanapun matanya melihat, apapun yang dilihat oleh mata, yang dengar oleh telinga, yang difikirkan oleh pikiran, semuanya nikmat-nikmat Allah. Betul-betul nikmat Allah pada diri sangat sempurna. Sehingga tak terkira jumlahnya. Yang ada hanya syukur, syukur, syukur. Merasakan kuasa Allah kan memulihkan orang jadi khusyuk, tawadhu, samina wa ta'na. Dengan merasakan kesempurnaan nikmat Allah akan menjadikan orang bersyukur. Itu ulul albab. Syukurnya hebat, tunduk khuduknya pun hebat. Bagaimana untuk mendapatkannya? Tafakur yang terus bersambung dengan tadakur. Mencari sesuatu setelah terjumpa, disimpan dalam hati. Jadi tadakur itu sesuatu yang sudah wujud. Rasa takut, rasa gerun, rasa kagum, rasa haibatullah, rasa apa itu sesuatu yang dah wujud dalam hati. Tapi kewujudan ini, wujud itu setelah kita mencarinya. Bagaimana cara mencarinya? Tafakur tadi. So itu at-tafakkuru talabun wa tadzakkuru maujudun. Itu kesimpulannya. Kata Imam Harawi menjelaskan, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tafakur itu babun, pintu, wa madkhalun, jalan masuk. Jalan masuk ke mana? Fitadakkuri, masuk untuk tadakur. Jadi kalau tadakur ibarat ruang, kita tak boleh masuk kecuali melalui pintunya terbuka. Lalu macam mana kita nak menemukan pintunya dan buka pintunya supaya kita boleh masuk? Tafakur. Tafakur. Dan tadakur itu kan namanya beringat ya, rasa ingat. Sebab itu lawannya lupa. Kalau lupa kita tidak perlu mencari karena sudah ada. Lupa itu kan tidak mengingati apa yang dah ada. Ya perlu usaha untuk mengingati ada lagi. Tapi kalau kita tak pernah ada, apa namanya lupa? Saya lupa ya di mana saya letak kunci kereta tu. Saya lupa. Ada orang cari apa awak cari ni? Ni kunci kereta lah. Awak lupa. Iyalah lupalah saya. Kat mana saya meletakkan? Awak ada kereta? Saya tak ada kereta. Coba. Orang kata bingung cari kunci kereta, dia kata lupa letak. Lalu orang tanya, awak ada kereta? Saya tak ada kereta. Macam mana orang boleh melupai sesuatu yang dia belum ada? Apa nama orang ini?
Tapi kalau orang tuh sudah cari berusaha akhirnya punya kereta, lalu ada kuncinya, nah, kunci sudah ada karena kita sudah ada. Diletak satu tempat, ingat esok ambil tuh. Tiba-tiba terlupa letak. Nah, ingat itu, oh ya di sini, saya merasa ini, saya ingat. Tiba-tiba lupa. Lupa itu mana bukan tadakur lagi. Nisyan kan? Nisyan tak ada masalah. Kan hanya lupa sesuatu yang dah pernah ada. Ingat di mana ya? Oh, di sana. Tadakur. Tapi kalau kita tidak punya apa-apa, macam mana kita boleh lupa? Orang lupa itu pasti tidak mengingati sesuatu yang pernah ada pada dirinya. Kalau kita belum punya tidak punya apa-apa, apa yang kita lupakan? Begitu sebetulnya jamaah sekalian yang betul tuh, yang betul tuh. Ditanya, tadi saya lupa lah berapa rakaat tadi sholat tadi. Lupa saya. Tadi 3 ke 4 ya saya lepas ini habis. Ini cerita tu sekarang cerita. Subuh saya tahu tadi 2 ke 4 rakaat, 2 ke 4 rakaat. Macam mana boleh lupa? Tadi awak ni ke solat subuh ke? Tak ada, saya tak belum solat subuh lagi. Macam mana belum solat subuh tapi cerita dia kita lupa rakaat. Saya itu kita kena cari dahulu, kena punya memiliki sesuatu dahulu untuk mendapatkannya tafakkur. Tafakkur itu proses mencari, cari keagungan Allah. Itu kena cari. Oh, saya faham. Oh, saya faham. Kalau sudah cari, kemudian kita simpan, insya-Allah kita ingat tafakkur. Kebesaran begitu Allahu Akbar, ingat lagi. Oh, begitulah kebesaran Allah. Tapi bagaimana kalau kita belum dapat memahami, mengerti, melihat kebesaran Allah dalam ciptaannya? Begitu sebut Allahu Akbar, apa yang kita ingat? Apa ya? Allah Maha Besar. Anda pernah memahami, merasakan kebesaran Allah? Itu masalahnya. Itu masalahnya. Ini jemaah sekalian. Jadi akhirnya alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar, apalagi umpamanya la haula wala quwata billah. Macam-macam lah kalimah-kalimah thayyibah yang kita sebut sebagai zikir. Kan kalimah thayyibah zikir ya, bukan fikir kan. Mari kita berzikir dengan kalimah-kalimah thayyibah, la ilaha illallah, subhanallah. Kan disebut zikir itu. Zikir itu kan mengingat. Mengingati, menyebut yang kita, oh ya ingat, oh ya ada. Kalau kita lupa, sebut, ingat balik, senang. Karena kita pernah memilikinya. Gitulah. Tapi kalau kita tak pernah memilikinya, tak pernah simpan dalam hati, apa yang kita nak ingat? Orang tidak mungkin melupakan sesuatu yang tak pernah dimiliki sebelumnya. Itu sudah pasti. Cara berpikir mantik berkata begitu. Berkata begitu. Jadi, 2 besar manfaatnya. Berfikir dan tadzakur ini. 1, kita dapat mengetahui, memahami, meyakini, dan seterusnya merasakan akan kesempurnaan kuasa Allah. Kesempurnaan Allah. Bila ini kita dapat, kita akan menjadi orang yang sami'na wa ta'na di hadapan Allah. Tak pernah kata tidak. Tak pernah mengeluh. Tak pernah menyalahkan. Husnudzon pada Allah sangat besar dalam keadaan apa. Karena kita tahu posisi kita di mana. Position kita di mana di hadapan Allah. Tahu sungguh. Yang keduanya, dapat mengetahui, memahami, meyakini, seterusnya merasakan kesempurnaan nikmatnya. Allahu Akbar. Kalaulah katalah kebun belakang rumah itu kami tanam isinya hanya cili aja, kan susah ya. Kan susah kalau cili aja, tak ada yang lain. Susah. Memang cili nikmat, tapi dengan kepelbagian itu karena Allah, sempurnanya lah nikmat Allah.
Ada yang pedas, ada yang manis, ada yang masam, ada ini, ada bentuk yang itu, ada buah itu, ada ini. Yang ini ada mengandung vitamin ini vitamin itu. Allah sempurnanya lah. Ketika kita sudah penat di siang hari, ditukar jadi malam pula. Malam bertukar jadi siang. Nampak betul kesempurnaan Allah dan dapat dirasakan. Kesempurnaan dalam diri kita nih, Allahu Akbar. Nikmat Allah sempurna. Sehingga kita menjadi orang yang paling pandai mensyukurinya. Tidak ada ruang sikit pun untuk merasa tidak diperlakukan secara adil oleh Allah. Itu tujuannya. Itu matlamatnya. Ya mas sekalian, walaupun mungkin masih belum habis saya berkaitan dengan ini, tapi tidak mengapalah. Saya rasa memadai apa yang telah saya sampaikan beberapa siri, dan saya katakan yang telah kita pelajari selama ini pada siri ini, apa tuh 6 siri ke apa itu sebelumnya itu, ya saya anggap ini sebagai mukodimah bagi pelajaran ini. Jadi kita sebenarnya belum belajar buku yang jamaah ada itu belum, ini mukodimah. Jadi saya sampaikan apa namanya. Halo, si Imran? Halo, si Imran, dengar? Dengar. Oh, tiba-tiba keluar ada kacau, ada phone masuk, hilang. Dengar Ustaz, dengar. Okey, ada phone masuk, terputus pula. Okey. Itu teruskan ya. Baik, ya mas sekalian. Jadi saya sebenarnya saya katakan tadi, saya cukupkan itu sebagai mukodimahnya dalam 6 siri ini. Sekarang coba ya mas sekalian lihat, mari kita pelajari. Dan mungkin ini nanti ya tidak apa ya, saya rasa mukodimah itu cukup untuk mempelajari ayat-ayat yang ada dalam nota yang ada di tangan jamaah sekalian. Jadi mari kita mulakan. Kita pelajari ayat demi ayat. Ayat yang pertama, muka surat 3. Muka surat 3. Okey, sorry lagi sikit. Ini ada kacau lah. Apa pun ada phone masuk ni terus hilang. Okey. Okey Ustaz.
Okay. Sorry, ini ada nih telepon masuk terus putus. Baik, jamaah sekalian, kita akan pelajari buku ini, yakni Tafakur Ulul Albab. Dalam buku ini nanti ya ada 40 ayat yang kita hendak pelajari. Jadi cukup banyak lah. Tapi kalau jamaah mungkin tahulah cara kita belajar sama. Maksudnya cara jamaah belajar dengan saya tentu memakan masa lah. Satu ayatnya kan biasanya saya panjang. Kita belajar panjang. Dan sini ada 40 ayat yang kita akan pelajari. Dipilihkan daripada surat-surat tertentu, jadi ayat tertentu. Mulai pada ayat yang pertama, yakni surah Al-Baqarah, ayat 164, hingga yang terakhir nanti surah Al-Ghasyiyah. Surah yang ke-40, Al-Ghasyiyah. Nanti ayat yang ke-17 hingga 20. Tidak mengapalah, karena yang penting yang kita pelajari supaya kita dapat ingat ya, tadi tujuan faedah yang kita hendak capai, ghoyah yang kita hendak capai, ya, kita dapatkan melalui pelajaran tafakur ulul albab, gabungan antara tafakur dan tadakkur. Tafakur itu mencari sesuatu, setelah menemukan sesuatu itu kita simpan sebagai benda yang wujud, ya, ada dua tadi. Supaya kita dapat memahami, mengetahui, meyakini, selalu merasakan akan kesempurnaan kuasa Allah. Dan yang keduanya, dapat mengetahui, memahami, meyakini, selalu merasakan kesempurnaan nikmatnya. Dengan mengetahui dan meyakini serta merasakan kesempurnaan kuasa Allah, kita jadi hamba yang paling tawadhu, paling patuh. Mengetahui, meyakini, dan merasakan kesempurnaan nikmat Allah, kita akan menjadi hambanya yang paling bersyukur. Itu tujuan dua, tidak banyak. Tapi itulah yang paling penting. Jadilah kita ulul albab kalau dapat dua ini. Tentu kita semuanya masih dalam proses ya. Ini dalam proses. Jadi kita harapkan, saya sendiri mengharap diri saya sendiri, selepas kita paham nanti, marilah kita berusaha untuk mendapatkannya. Tentu memakan masa, karena ini berproses. Selagi kita tidak coba bergerak, tidak berani melalui proses yang panjang, ya kita tidak akan berubah. Lagi sekali, saya yakin setiap ilmu yang kita pelajari bukan sekadar untuk koleksi fikir. Saya yakin kita belajar bukan sekadar untuk koleksi fikir. Nah, kalau kita nak koleksi, jangankan koleksi fikir, koleksi ilmu, hanya memenuhi otak dengan ilmu jamaah sekalian. Sedangkan koleksi benda-benda pun kalau tanpa faedah mungkin kita pun merugi. Ada orang suka koleksi apa? Koleksi stamp. Untuk apa? Koleksi tongkat. Ada orang minat koleksi tongkat, koleksi basikal, koleksi kasut. Itu pun kadang-kadang buat apa kan koleksi kasut. Ini koleksi fikir, lalu untuk apa? Artinya yang penuh hanya otak kita. Tapi sedikit pun tidak memberi kesan ke dalam hati. Itu rugi. Seitulah kita mesti berusaha untuk mewujudkannya. Walaupun tentulah melalui proses yang panjang. Bergantung pada kesungguhan kita masing-masing. Baik, mari sekarang kita lihat muka surat yang ketiga, ayat yang pertama ini. Ayat yang pertama. Jadi mungkin jamaah boleh tulislah penjelasan yang perlu, yang jamaah merasa perlu untuk dicatatlah. Karena alhamdulillah nota yang diberikan ini banyak ruang-ruang kosong, cukup luas. Kanan kiri semuanya ada, itu boleh dibuat catatan. Jadi tidak perlu nota yang lain. Conteng aja nota itu, insyaallah bermanfaat. Insyaallah. Kalau tidak, kalau kurang memberi manfaat pada kita, manalah tahu mungkin kalau kita boleh simpan catatan itu akan bermanfaat pada anak kita, mungkin cucu kita. Luar biasa itu. Insyaallah tidak sia-sia. Begitulah. Insyaallah tidak sia. Kalau mungkin kita kurang mendapatkan manfaat daripada yang kita tulis, barangkali cucu kita nanti selongkar buku terjumpa pula
catatan kita dan dia Masya Allah. Pasti memberi manfaat pada mereka. Ya, paling tidak akan bergetarkan hati-hati mereka nanti. Masya Allah, dahulu atuk rupanya rajinnya lah. Begitu sekali dahulu rajinnya. Dia mungkin akan memberikan galakan, motivasi pada mereka untuk belajar lebih daripada kita. Saya yakin pasti akan memberi manfaat pada kita dan juga generasi yang kita akan lahirkan, insya-Allah. Baik, sekarang kita akan pelajari ayat yang pertama dalam nota ini, muka surat 3 yang dikutip daripada surah Al-Baqarah ayat 164. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Inna sesungguhnya dalam ayat ini jamaah sekalian, Allah menyenaraikan bukti-bukti kesempurnaan kekuasaannya yang Allah suruh kita fahami, Allah suruh kita kaji, Allah suruh kita fikirkan, satunya memahami, dan satunya meyakini. Setelah kita dapat semua itu, kemudian kita simpan dalam hati. Sehingga kita dapat merasakan kesempurnaan kuasa Allah tadi. Merasakan kesempurnaan nikmatnya tadi. Ini tujuannya ya. Tolong diingatkan, itu tujuan kita mempelajari ini. Ayat ini memang dari segi zahir perintah tafakkur. Ingat ya mas sekalian, perintah tafakkur sebagaimana yang kita telah jelaskan pada sisi yang lepas, itu objeknya yakni ciptaan Allah. Objeknya ciptaan Allah. Artinya semua manusia disuruh. Jadi benda yang nampak, yang boleh dilihat, dan Allah bekalkan kita panca indera, Allah bekali kita pikiran, otak, dengan segala kesempurnaan yang Allah berikan padanya. Allah suruh manfaatkan semua nikmat yang ada dalam diri kita ini sebagai perangkat, sebagai peranti. Alat untuk memahami yang ada di luar diri kita. Alat sudah ada, sangat canggih. Allah suruh kita fungsikan alat itu untuk memahami ciptaan Allah yang ada di luar diri kita. Di mana ciptaan Allah yang ada di luar diri kita yang Allah suruh kita pahami ini, di sanalah Allah akan menunjukkan pada kita sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, betapa sempurnanya kuasanya, kebijaksanaannya, keadilannya, dan pastilah sifat kesempurnaan. Tidak ada maha suci dia daripada sifat kekurangan dan cacat celah. Dalam satu ayat ini ada banyak
tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah suruh kita pahami, Allah suruh temukan dahulu. Allah suruh kita cari sehingga menemukannya. Yang pertama, inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Ini satu hal dah. So ayat ini sebenarnya ayat sangat panjang. Ini cabaran yang luar biasa. Bila Allah kata sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, lalu kita kata, kita terus baca hujungnya ya. Inna fi khalqis samawati wal ard la ayatil liqaumi yaqilun. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi itu adalah bukti kebesaran aku, bukti kebesaran bagi orang yang mau berakal. Artinya kita baru mengetahui, memahami, seterusnya meyakini akan kekuasaan Allah yang hebat itu jika kita mau memikirkan asal-usul kejadian langit dan bumi. Itu bukan tugas mudah tuh jamaah sekalian. Kalau saya menggunakan bahasa yang dahsyat-dahsyat lah, bahasa kalimat yang dahsyat, ayat ini Allah menyuruh semua manusia, khasnya orang Islam, menjadi ilmuwan semuanya. Menjadi saintis semuanya. Walaupun tentulah ikut kadar kemampuan, bergantung pada kesungguhannya. Jadi, apabila Allah suruh kita mengkaji asal-usul penciptaan langit dan bumi, itu perintah agama. Pertama itu yang kita niatkan. Oh, saya ingin belajar tentang asal-usul. Nanti kita akan uraikan sedikit sebanyak ya. Tentang penciptaan langit dan bumi. Kenapa Allah suruh bikin dahsyatkah? Adakah kedahsyatan di sana? Adakah bukti bahwa Allah itu maha dahsyat? Jadi bila kita ingin mengetahui asal-usul penciptaan alam semesta, langit dan bumi, niat pertama yang motivate diri kita untuk bergerak mengkajinya. Allah suruh, itu saja. Matlamatnya supaya kita dapat mengenali, memahami kuasa Allah. Sudah itu. Itu niat pertama. Hebat kan kalau belajar itu niatnya seperti itu. Tapi kadang kan orang tidak, oh apa aku belajar asal-usul langit. Bukannya senang tak mempelajari tentang, katalah apa, asal-usul ke langit semesta ini. Ilmu kosmologi. Wah, apa aku nak belajar kosmologi? Pening kepala lagi. Nanti kerja apa? Allahu Akbar. Buat apa aku kena pelajari sifat-sifat benda langit yang pelik-pelik yang ini? Astrofizik. Buat apa Malaysia bukan memerlukan sangat? Apa masa depan aku? Buat apa aku mesti mengetahui gini pergerakan alam semua bergerak ini ada itu ini saiz tak sama ini. Astronomi kan tiga ini kan. Berkaitan alam semesta ini yang ilmu induknya, ilmu induk bagi kajian alam semesta ini kan tiga ini. Kosmologi, astrofizik, dan astronomi. Coba kalau kita disuruh belajar itu, katakanlah. Sedang kita sikit pun tak ada minat, lalu buat apa? Nanti kalau dapat jadi apa? Orang Islam tak boleh berfikir begitu. Kita belajar ini bukan untuk jadi apa. Bukan untuk jadi siapa. Pertama, perintah Allah. Matlamannya jelas. Allah kata, supaya kamu dapat mengetahui, mengerti, meyakini, sekaligus merasakan betapa sempurnanya kuasa aku, betapa dahsyatnya kesempurnaan sifatku, betapa sempurnanya nikmatku. Itu tujuan, dan itu Masya Allah ya Mas Lian. Kalau kita mencapai itu, jauh lebih berharga dari sijil yang kita terima. Title kesarjanaan yang kita sandang. Jawatan yang mungkin akan diberikan oleh kita mendapatkan pulangan bulanan, income bulanan yang fantastik. Lebih daripada. Adapun nanti bila kita dapat gelaran sarjana, dapat jawatan yang tinggi,
dapat income bulanan yang fantastik, ya itu hanya bonus sajalah. Walaupun memang itu bukan tujuan kita belajar memahami dahulu. Hebat tak hebat? Walaupun saya kata tadi, tentulah pencapaian kita seimbang nanti bergantung pada kesungguhan kita. Orang yang bersungguh-sungguh, ya mungkin akan jadi cendekiawan, ilmuwan yang terbilang. Bagi yang kurang, ya mungkin tak seperti mereka. Tapi paling tidak, setiap orang Islam mesti melaksanakannya. Sebab ini perintah Allah. Ini perintah Allah. Oh iya, kalau tidak mengetahui keseluruhan asal ciptaan, ya cobalah lihat yang ada di bumi yang kecil-kecil dahulu. Kagum Allah Akbar. Mungkin minta maaf ya Mas Yan, kita tidak punya kemampuan. Mungkin karena memang kita tidak ada basic yang kuat daripada bawah. Tapi ini tidak boleh kita jadikan alasan untuk tidak berbuat sesuatu. Kalau kita tak mampu mengkaji sendiri, ya minimum lah. Minimum ini paling kurang. Kita membacalah. Kita mentelaahlah hasil kajian orang yang mampu. Baca, oh iya. Sehingga bacaan buku kita, katalah, kalau orang itu orang agama sekalipun, kalau dia adalah orang agama sekalipun, yang dibacanya bukan hanya qala Rasulullah SAW sahaja. Bukan hanya qala Asy-Syafi'i rahimahullah sahaja. Bukan hanya qala An-Nawawi sahaja. Walaupun ini seorang agamawan, masalah rupanya buku koleksinya yang dibaca. La ilaha illallah. Ilmu tentang nyamuk. Ilmu tentang matahari. Yang ditonton walaupun agamawan, bukan mungkin hanya apa dipanggil forum perdana. Atau mungkin bukan hanya apa namanya minbar pagi ke apa namanya. Bukan hanya itu. Tapi walaupun belar agamawan katalah yang termasuk yang diminati raja itu National Geographic umpamanya. Kan memang kita tak mampu nak mengkaji sendiri. Bila tak mampu sekurang-kurangnya dapat ilmu daripada hasil kajian. La ilaha illallah, macam itu ya Allah. Bagaimana begitu rupanya universe ini bekerja ya. Begitu ya. Kita sudah memenuhi perintah agama ini. Jangan anggap itu benda sia-sia. Tapi kan sudah agak lama orang Islam tidak berpikir seperti itu. Kalau orang belajar agama maksudnya hanya ilmu yang kaitan dengan ya ahli batas. Seakan itu ilmu dunia. Wah, ini silap. Kita yang kata itu ilmu dunia. Allah tak kata itu dunia ilmu akhirat. Allah kata semua itu ilmu aku. Aku nak tunjukkan kuasa kamu kepada kamu. Maka kajilah, fahamilah kuasa aku. Kalau itu niatnya, niat kita, apakah itu ilmu dunia yang bermakna hanya sia-sia dan tidak berpahala di akhirat? Allahu Akbar. Atau bahkan akan menjauhkan kita dari penciptanya. Bukankah justru akan mendekatkan kita kepada Allah dengan memahami ciptaannya? Orang boleh mendekatkan diri kepada Allah dengan belajar syariah agamanya. Karena tahu apa yang mesti dibuat, apa yang mesti ditinggal. Karena tahu syariat Allah. Tapi orang juga boleh mendekatkan dirinya pada Allah dengan mempelajari ciptaannya. Karena nanti akan dapat merasakan kekagumannya kepada kebesaran Tuhan. Yakhshallaha min ibadihil ulama. Nanti akan itu. Dalam buku ini tidak ada ayat surah Fatihah itu. Nanti saya sebutkan. Khosyah. Dan orang yang khosyah pada Allah itu orang yang tinggi makomnya. Untuk dapat khosyah, ulama kata Allah. Ulama dalam ayat itu tidak merujuk pada orang yang menguasai ilmu syariatullah, tapi lebih merujuk pada orang yang menguasai ilmu tentang ciptaan Allah. Luar biasa. Itu satu tuh. Penciptaan langit bumi.
Allah beritahu kita, aku nak tunjukkan kuasa aku pada kamu. Tengok langit bumi. Satu. Yang kedua, waqtilafil laili wan nahari. Pergantian siang dan malam, malam dan siang silih berganti. Di situ pun Allah menunjukkan kuasanya sekaligus menunjukkan betapa sempurnanya nikmatnya. Bagaimana penjelasannya? Nanti. Yang ketiga, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Bahtera, kapal atau apa sajalah, kontainer, kapal kontainer yang besar-besar, yang ribuan tan, yang berlayar di lautan dengan membawa apa-apa yang memberi manfaat bagi manusia. Allahu Akbar. Ajaib sungguh. Lautan yang terbentang diisi dengan air ciptaan Allah yang lembut sekali. Tapi boleh menolak bebanan yang ribuan tan sehingga tidak tenggelam. Luar biasa. Kuasa Allah tunjukkan di sana sekaligus kesempurnaan nikmatnya. Yang keempat, wa ma anzalallahu minas samai min ma. Allahu Akbar. Dan sesungguhnya apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Itu tanda kebesaran aku, kata Allah, tanda kuasa aku, sekaligus bukti kesempurnaan nikmatku kepada kamu, wahai manusia. Syaratnya kamu berpikir. Kalau kamu tidak berpikir, kamu tak nampak kuasa aku dalam turunnya hujan. Sehingga kamu menganggap hujan turun itu, hujan turun rupanya. Alhamdulillah, lama tak hujan. Kalau lama tak hujan, tiba-tiba turun, kita, alhamdulillah, sejuk. Kalau tidak, panas saja. Paling-paling itu komentar kita. Sebaliknya, jika hujan berterusan, hari-hari hujan kita pun, apa hari-hari hujan? Kan jadi susah. Keluar jam, balik kerja jam. Jemuran tak kering. Ini sepatutnya dah kemarau. Tengok komentar kita. Subhanallah. Tidakkah kita merasa berdosa bila itu komentar kita? Ketika Allah sedang hendak menunjukkan kuasanya kepada kita supaya kita sujud. Ketika Allah sedang menunjukkan kepada kita keseluruhan nikmatnya, tiba-tiba itu komen kita. Kenapa komentar-komentar itu sering keluar pada mulut manusia? Ya, karena mereka ini tidak berpikir tadi. Tengok bahayanya. Turunnya hujan sebenarnya bukan benda normal, bukan. Itu luar biasa, ajaib. Kalau saya boleh kirakan ajaib, ajaib lah. Pencipta langit bumi ajaib. Malam tukar jadi siang, benda yang dahsyat. Kapal berlayar di laut, itu luar biasa itu, bukan benda biasa, luar biasa. Turunnya hujan, itu bukan fenomena alam yang biasa, luar biasa. Kenapa menjadi biasa sedangkan dia luar biasa? Ya, mungkin karena dah terlalu. Nah, ini yang apa ya? Saya tidak tahu macam mana saya hendak menjelaskan jemaah sekalian, karena dahulu masa belajar pun pensyarah saya Dr. Samsul Arifin, pengajar tafsir bagian ayat kauniyah, dan termasuk tafsir yang paling saya minati saat itu, ayat-ayat kauniyah. Beliau menyatakan beginilah. Dalam hidup yang paling susah sekali, yakni kita menjaga apa dipanggil istiqomah. Konsisten. Tidak mudah. Sabar. Tetap. Tidak berubah-ubah. Artinya, kalau kita tapi ini bukan mudah ya, Mas. Contoh ya,
Kalau baru saja kita memegang ais, kata beliau, ais, ketul ais kita pegang, pasti kita merasa sejuk, sangat sejuk, terkejut kita. Karena semua saraf yang ada di kulit kita menghantar maklumat ke otak kita melalui tulang belakang. Otak pula memproses ais sejuk. Otak bagi kesimpulan cepat sejuk. Wah, kita pun sejuk. Maklum. Tapi coba ais, ketul ais itu kita pegang terus menerus. Saya yakin rasa sejuk itu makin kurang. Tiba-tiba selepas 5 menit kita pegang, hilang rasa sejuk. Pertanyaannya, adakah ini karena ais tadi sudah berubah rasanya, atau sebab kita yang jadi imun? Nah, itu mungkin deria kita macam itulah. Deria kita macam itu. Jadi kebal, dah imun dah. Pertama kali jamaah merasa makanan sedap luar biasa, apalagi makanan yang paling kita inginkan. Luar biasa sedapnya. Lidah kita beritahu, terkejut lidah. Saraf deria rasa ini terkejut. Antar maklumat ke otak melalui tulang belakang, otak pula sedap. Kagum kita, suka luar. Pertama kali. Coba makan makanan yang sama itu sehari 3 kali selama sebulan. Otak kita dah tak terkejut. Tiba otak biasa je. Itu hanya apakah karena rasa makan itu berubah atau sikap kita. Otak kita sudah terbiasa sehingga menjadi yang luar biasa jadi biasa. Mata demikian juga. Pertama kali melawat ke suatu tempat yang kita dambakan, sanggup terbang 12 jam melancong. Karena ingin mencapai destinasi yang pelancongan yang terkenal. Hari pertama tak tidur di tempat itu. Sayang itu indah belaka. Tempatnya indah. Cobalah dulu di situ 1 tahun. Atau pandang pemandangan itu selama 1 hari, jangan berpindah randa. Jemu kita. Kita tidak menjadi biasa. Itu sifat kita, itu sifat deria, memang betul. Tak boleh dinafikan. Itu fisikal kita. Kata Dr. Samsul Arifin. Kita memang tidak boleh mengubahnya. Karena itu ketetapan Allah. Kalaulah deria kita, jasmani kita, fisikal kita itu punya seperti itu, mudah imun, mudah mudah itu memang kita tak boleh ubah. Itu kuasa Allah. Ya Allah berikan pada. Kalau cobalah kalau rupanya kita tidak itu, ya orang akan makan satu jenis makanan aja dah. Tak akan kita tukar. Kecuali di surga tak akan tukarkan la yabuna anha hiwala. Di surga nanti tidak akan mencari yang lain. Tapi kata Dr. Samsul Arifin, jiwa kamu, hati kamu tak boleh begitu. Bila hati kamu sudah kagum kepada ciptaan Allah, kuasa Allah pada ciptaannya, ketika kamu mula-mula mengetahuinya, merasakannya, pastikan hati kamu akan terus merasakan. Sebab hati sebenarnya tidak boleh imun. Dan kita boleh memilihnya. Kita boleh menjaganya. Lainlah kalau mata tak boleh. Mata mula-mula melihat pandangan cantik. Lama-lama kita pun bosan. Kita tak boleh kata, kamu jangan bosanlah, jangan bosan. Tak mungkin. Kamu terasa sejuk teruslah selama 1 hari berlaku. Tidak mungkin. Itu Allah dah tetapkan. Dalam hal itu kita bersifat ittirari. Terpaksa, dipaksa. Tapi hati, bila orang sudah mengkagumi Allah melalui ciptaannya, sekali kagum, hingga bila-bila sepatutnya kagum. Hati tidak boleh imun. Kata Ustaz Syafin, ini masalah kita. Kalau bab mengagumi Allah pun jadi kebal. Dahulu kagum, lama-lama tak kagum. Ya, kita tak kagum melihat pisang, pokok pisang seperti itu. Dan rasanya seperti itu. Kan karena hari-hari melihatkan kan sama aja. Sehingga kebesaran Allah itu tak terasa sangat. Katalah tiba-tiba ada pisang berbuah durian. Allah tunjukkan kuasanya ada pisang berbuah durian. Kagum kita aja, hati kita, subhanallah, subhanallah. Semua orang sama, subhanallah, subhanallah.
Betul-betul kita nampak kuasa Allah itu terdedah sejelas-jelasnya. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasti setiap orang datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu hati. Sekarang coba. Pisang yang berdurian itu bukan itu saja. Hari-hari. Semua pisang yang ada di Malaysia berbuah durian. Selama 5 tahun. Agak selama 5 tahun, adakah hati masih rasa begitu? Sepatutnya, kata Dr. Samuel Asfin, hati tidak boleh begitu. Sebab hati itu, apa yang ada dalam hati itu, perbuatan ikhtiari. Pilihan kita. Bukan itirori. Kalau kebanyak pula. Kalau mata kita, telinga kita, yang bila kita ni boleh imun pada benda, bila dah selalu menjadi biasa daripada Allah, itu dah kehendak Allah. Itu itirori. Tapi hati, iman, kegemaran tak boleh rasa begitu. Sekali kagum sepatutnya. Sebab itulah para sahabat. Allahu Akbar. Nabi SAW tengok. Setiap tengok langit menangis. Dulu menangis, hari menangis. Abu Bakar hari baca Quran menangis. Esok baca Quran lagi menangis. Lain kali baca Quran menangis. Maknanya hati itu di bawah pilihan kita. Nak terus kagum kepada kuasa Allah ketika mula-mula melihatnya. Dan berterusan hingga bila-bila. Atau hanya kagum semasa awal-awal lagi melihatnya. Yang paling susah menjaga itu. Istiqomah. Sepatutnya kalaulah deria yang sebab fisikal ini ada, ya kadang-kadang dah lalilah kata orang. Itu tak apa, itu memang kuasa Allah, itu kudrat, itu adalah itirori, dipaksa. Kita tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Tapi hati sebenarnya tidak boleh lali. Dah biasalah, hujan-hujan biasalah dulu. Coba kalau katakanlah tiba-tiba Malaysia ni, selama 2 hari hujan ais. Kagum kita, Allahu Akbar. Semua orang Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar. Kagum sebab tiba-tiba hujan ais. Penuh ais di alaman. Tapi coba kalau berlaku hujan ais, setiap hujan ais saja tak pernah. Lama-lama jadi, dah biasa. Allahu Akbar dah hilang dah. Ini saya masih ingat pesanan Dr. Samsul Arifin. Saya katakan pensarah tafsir kami, bab ayat-ayat kauniyah, itu tak boleh hilang katanya. Dan itu yang susah kena jaga. Macam mana supaya rasa kagum ni berterusan, tidak boleh lali. Faham ya? Karena disitulah ulul albab nantinya. Tadzakur itu tak boleh lali ya sekalian. Karena sudah ada kan, sudah ada, tak boleh hilang. Jemaah sekalian, yang saya sampaikan, insyaallah kita sambung pada kesempatan yang lain. Yang benar pada Allah jua, silap kelemahan diri sendiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi syaitanir rajim. Wal 'ashr, innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.